Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Sebelum mulai jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, materi kita selanjutnya adalah tentang teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam statistik. Oke, pertama-tama kita membahas tentang apa itu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data itu merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Jadi, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, artinya teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Jadi, itu yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data. Nah, bagaimana proses pengumpulan data? Yuk, kita simak. Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Nah, prosesnya harus terlaksana secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, karena pada dasarnya proses pengumpulan data dalam teknik mengumpulkan data ini nanti harus bisa membuktikan hipotesis dari data yang hasilnya sudah dikumpulkan oleh peneliti. Jadi, proses pengumpulan data ini harus benar-benar dapat membuktikan hipotesis dari data yang sudah dikumpulkan peneliti. Nah, ada 8 tahap atau 8 proses yang harus dilakukan dalam pengumpulan data. Nah, berikut langkah-langkah atau proses-proses dari pengumpulan data. Nah, yang pertama adalah tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Jadi proses atau tahapan pertama yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data yakni mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Nah, informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli, sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada di dalam penelitian. Jadi itu adalah proses pertama dalam pengumpulan data, yaitu meninjau literatur dan berkonsultasi dengan ahlinya. Nah, proses kedua setelah meninjau literatur itu adalah peneliti harus mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang kemudian penelitiannya itu bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Jadi peneliti harus melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang akan diteliti. Oke, tahapan selanjutnya itu adalah membina hubungan baik dengan responden dan lingkungannya. Nah, ini termasuk pada mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka, melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Jadi, di sini peneliti harus bisa berhubungan baik dengan responden dan orang yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah tahapan yang harus dilakukan, melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi, bukan sampel ya. Nah, maksudnya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan, komunikatif atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu merumuskan dan menyusun pertanyaan. Instrumen yang sudah didapatkan itu disusun dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, pertanyaan yang dirumuskan itu harus mengandung makna yang signifikan dan substantif. Setelah instrumen penelitian disiapkan, itu dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Nah, berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis. Nah, itu adalah langkah atau proses ke-6. Nah, selanjutnya proses ke-7 itu dilakukan metode cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas dan reliabilitasnya. Nah, itu langkah ke-7, dan yang langkah terakhir adalah
Setelah data terkumpul, penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan dan bisa mulai menganalisis data tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid. Jadi itulah proses-proses dalam pengumpulan data. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang proses pengumpulan data, sekarang kita akan menjelaskan tentang berbagai macam teknik dalam pengumpulan data. Nah, teknik dalam pengumpulan data itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah tentang observasi. Teknik observasi artinya itu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Nah, observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan itu biasanya juga banyak digunakan untuk statistik survei. Nah, misalnya itu meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Nah, dengan teknik observasi, peneliti biasanya terjun ke lokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat ukur yang tepat untuk digunakan. Jadi, observasi itu adalah teknik observasi yang sangat mudah. Teknik selanjutnya adalah kuesioner atau biasa kita sebut dengan angket. Nah, teknik ini atau teknik yang kedua adalah kuesioner yang artinya teknik pengumpulan suatu data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Nah, meski terlihat mudah, teknik ini cukup sulit dilakukan jika jumlah respondennya besar dan tersebar di berbagai wilayah. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat memilih teknik pengumpulan data kuesioner ini ya. Nah, yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan itu ditujukan untuk mengukur mana yang harus ada dalam skala yang jelas dan dalam pilihan jawaban. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden, sehingga tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh dengan istilah asing atau bahasa asing yang tidak dimengerti responden. Dan yang terakhir itu adalah tipe dan bentuk pertanyaannya itu bisa terbuka atau tertutup. Nah, terbuka di sini artinya jawaban yang diberikan itu bebas. Nah, yang tertutup itu artinya responden hanya boleh memilih jawaban yang sudah disediakan. Itu teknik yang kedua, yaitu teknik kuesioner atau angket. Selanjutnya masuk ke teknik ketiga, yaitu interview atau wawancara. Nah, teknik interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Nah, teknik pengumpulan suatu data dengan wawancara ini biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan. Nah, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. Jadi, teknik interview ini sangat bisa digunakan untuk responden yang jumlahnya kecil. Teknik yang terakhir adalah dokumen. Nah, teknik pengumpulan data yang terakhir ini yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Nah, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Nah, bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah teknik dalam pengumpulan data penelitian. Nah, setelah teknik pengumpulan data, kita masuk di teknik pengambilan sampel. Nah, di dalam teknik pengambilan sampel itu ada berbagai macam teknik yang bisa kita ambil. Nah, ini tergantung dari jenis penelitian yang nantinya akan dipilih. Nah, meski begitu, secara garis besar, metode pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua ya, yaitu probability sample atau random sample, dan yang kedua adalah non-random sample atau non-probability sample.
Nah, masing-masing dari kedua ini memiliki lagi macam-macam atau jenisnya. Nah, misalnya itu ada purposive sampling, cluster sampling, snowball sampling, dan masih banyak lagi contoh-contoh teknik pengambilan sampel. Nah, berikut akan kita bahas ya teknik-tekniknya. Yang pertama adalah probability sampling. Probability sampling itu merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya itu dengan random atau caranya diacak. Nah, metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau probability atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel yang terpilih. Nah, teknik jenis ini sesuai digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat kita tentukan terlebih dahulu. Nah, metode ini menggunakan analisis statistik untuk membantu penentuan sampel terpilihnya. Terdapat beberapa model atau jenis lain dari teknik random ini. Yang pertama adalah pengambilan sampel acak sederhana. Nah, yang kedua pengambilan sampel acak sistematis. Ketiga, sampel acak berstrata, dan yang terakhir pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Nah, yang pertama kita akan bahas dari jenis yang pertama tentang pengambilan sampel acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Nah, kelebihan penggunaan metode ini yaitu dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu dan dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error dalam penelitian. Nah, sementara itu kelemahan dalam penggunaan metode ini yaitu rendahnya jaminan mengenai sampel yang terpilih dapat bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Nah, contoh pengambilan sampel dengan metode acak sederhana itu yang pertama contohnya dibutuhkan 15 sampel dari populasi penelitian dengan jumlah 90 orang. Nah, peneliti terlebih dahulu membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama dari 90 populasi tersebut. Nah, setelah sampel pertama didapatkan, nama yang terpilih sebagai sampel tersebut dikembalikan lagi agar populasi tetap utuh berjumlah 90 orang. Nah, mengembalikan sampel terpilih itu memungkinkan responden berikutnya akan tetap sama dengan responden yang sudah dipilih pertama. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga jumlah 15 sampel terpenuhi. Jadi gitu ya. Contoh pengambilan sampel acak sederhana. Nah, di slide ini dibahas tentang pengambilan sampel acak sistematis atau biasa disebut dengan systematic random sampling. Nah, pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Nah, pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Nah, misalnya itu diambil sampel dari populasi dengan jumlah 40 orang yang akan masuk ke sebuah ruangan. Setiap orang yang masuk ke urutan dari kelipatan 4 akan diambil sampel sebagai sampel. Nah, artinya orang keempat, 8, 12, 16 dan seterusnya akan dijadikan sampel penelitian hingga 40 populasi. Nah, kelebihan dari penggunaan metode ini adalah cara ini lebih tepat, lebih mudah dan lebih mudah pelaksanaannya dibandingkan cara lainnya. Cara ini juga memudahkan peneliti karena memungkinkan kita untuk mengambil sampel di lapangan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Nah, adapun kekurangan dari metode ini adalah kita tidak dapat memprediksi variasi dari populasi jika urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Selain itu, jika populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap, maka sampel akan cenderung sama atau bersifat seragam. Jadi ada plus minusnya semua pengambilan sampel ya, baik itu sistematis, sederhana, dan lain-lain.
pengambilan sampel selanjutnya yaitu pengambilan sampel acak berstrata. Nah, teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Nah, misalnya penelitian masyarakat terhadap partisipasi pemilihan umum yang dikelompokkan berdasarkan usia pemilih. Nah, tingkatan dari kelompok tersebut akan ditentukan dari usia yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi atau sebaliknya. Nah, itu adalah contoh dari pengambilan sampel acak berstrata. Mulai dipahami ya. Yang terakhir adalah pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah. Nah, teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Nah, pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Nah, tujuannya itu antara lain untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu wilayah tertentu. Nah, misalnya peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Palu terhadap program pemerintah daerah. Nah, peneliti akan menentukan sampel dari wilayah-wilayah yang tersebar di Kota Palu, baik pada tingkat kecamatan, desa, hingga dusun. Nah, itulah tadi 4 pengambilan sampel berdasarkan probability sampling. Nah, setelah sebelumnya tentang probability sampling, yang kedua ini tentang non-probability sampling. Nah, teknik pengambilan sampel non-probability ini merupakan cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Nah, teknik sampling non-probability ini akan sesuai apabila dipilih untuk populasi yang sifatnya infinite atau besaran anggota populasinya itu belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi ini adalah teknik non-probability sampling dan terbagi atas beberapa macam. Di antaranya yang pertama itu adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau yang menjadi representatif dari populasi. Nah, teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya karena peneliti telah membuat kisi atau batas berdasarkan kriteria tertentu yang akan dijadikan sampel penelitian. Nah, misalnya seperti didasarkan pada ciri demografi, gender, jenis pekerjaan, umur, dan lain sebagainya. Nah, teknik ini termasuk teknik pengambilan sampel yang cukup sering digunakan dalam penelitian. Nah, kelebihan dari metode ini diantaranya itu dari tujuan penelitian dapat dengan mudah terpenuhi. Nah, sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian. Cara ini cenderung lebih murah dan mudah untuk dilaksanakan. Sementara itu, kekurangannya sama dengan teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak adanya jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang ditentukan. Nah, itu untuk purposive sampling. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah snowball sampling. Nah, apa itu snowball sampling? Snowball sampling itu biasa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Nah, teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Nah, melakukan pengambilan sampel dengan teknik ini artinya kita bisa meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya. Nah, demikian secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Nah, teknik pengambilan sampel dengan metode bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi dan respondennya. Nah, misalkan itu penelitian tentang penyintas kekerasan seksual, penderita HIV, kelompok waria, serta kelompok-kelompok khusus lainnya. Nah, dulu juga awal-awal munculnya COVID itu orang-orang pada diketahui bahwa dia COVID. Nah, ini bisa masuk ke snowball sampling.
Teknik selanjutnya itu accidental sampling. Nah, sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja atau accidental. Nah, peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Nah, ini sering dilakukan oleh presenter ya. Di TV itu biasa kita lihat langsung mewawancara orang yang lewat. Nah, misalnya penelitian dilakukan pada populasi pelanggan toko A. Peneliti cukup menunggu di depan toko A lalu menetapkan sampel kepada siapapun orang yang melakukan transaksi jual beli di toko A tanpa melihat umur, gender, profesi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Nah, prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Nah, misal peneliti menetapkan penelitian dilakukan setiap hari selama 1 minggu dengan menetapkan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang. Apabila peneliti pada hari itu telah memenuhi kuota dengan memperoleh 100 orang, maka selesai tugas peneliti untuk mencari sampel penelitian. Nah, kelebihan menggunakan teknik ini, pengambilan sampel yaitu bersifat praktis karena sampel penelitian sudah diketahui sebelumnya. Sementara kekurangannya yaitu bias penelitian yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi. Nah, itu adalah kuota sampling. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang proses pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel. Nah, sekarang kita masuk di pengolahan data. Nah, untuk memperoleh data statistika, maka data yang telah dikumpulkan itu harus diolah. Nah, arti mengolah data adalah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan ringkasan yang berupa angka-angka ringkasan. Nah, itu adalah pengolahan data. Nah, selanjutnya, data mentah yang dikumpulkan apabila diolah, disajikan, dan dianalisis akan lebih bermanfaat sebagai dasar pembuatan keputusan. Nah, pengolahan data itu dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan software statistika. Nah, contohnya itu keterangan tentang jumlah, tentang rata-rata, persentase, rank, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Oke, sekian dulu materi kita. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.